Oke, sebelum dimulai, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat kakak-kakak semua yang udah nontonin dan ya komen di video aku ya. Nama-namanya aku tampilin di sini ya. Jadi ini aku mau cerita sedikit nih. Jujur sebenarnya aku tuh masih kerja. Aku kerja 9 to 5 di sebuah perusahaan dan tiap pulang kerja aku selalu sempetin buat bikin naskah, buat nyari topik juga dan untuk aku ceritain ke kalian. Karena emang pada dasarnya aku suka kasus-kasus aneh gitu ya. Jadinya ya senang aja ngerjainnya gitu. Ditambah ada kalian semua yang nonton dan komen di video aku. Jadinya aku ngerasa ya nggak sendirian aja. Aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kakak-kakak yang udah dukung aku terus. Mantap. Menurut kepercayaan, ada orang-orang yang percaya sama hantu dan ada yang enggak nih teman-teman. Tapi, terlepas dari percaya atau enggaknya ya, kita tetap harus bisa ngambil kesimpulan pakai akal sehat ya teman-teman ya. Jangan sampai kejadiannya kayak si suami dari mbak-mbak ini. Jadi awalnya tuh, ini aku ceritain dulu ya. Awalnya tuh istrinya tuh sakit teman-teman. Demam, dia pusing, sampai nggak bisa bangun dari kasur. Dibawalah sama suaminya itu ke dukun. Kata dukunnya, istrinya itu kerasukan. Akhirnya tahu nggak istrinya diapain? Dibakar teman-teman. Istrinya tuh dibakar menurut perintah dari dukun itu. Dan dilakuin sama suaminya. Iya kan? Gila kan? Ini dia kisah tragis dari Bridget Clary. Aku nggak pernah capek-capek ngomong ke kalian ya. Kalau yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Di tahun 1895, di negara Irlandia, ada sebuah kampung kecil bernama Tipperary. Nah, daerah Tipperary ini bener-bener daerah pedesaan nih teman-teman. Orang-orang di sana, itu tuh kebanyakan profesinya tuh sebagai petani dan peternak. Udah gitu, masyarakat di sana juga masih banyak yang percaya sama mitos dan cerita rakyat. Salah satunya adalah peri. Ya, jadi di Irlandia itu, peri ini adalah sosok yang sangat dipercayain sama masyarakat. Peri di sana itu beda ya sama Indonesia ya teman-teman ya. Kalau Indonesia itu kan, peri itu kan identik sama putih, baik, cantik ya. Nah, sedangkan bagi orang Irlandia, peri itu lebih kayak macem genderuwo, tuyul, kuntilanak. Pokoknya kayak makhluk halus yang biasa gangguin manusia gitu. Nah, di negara Irlandia, kisah-kisah ini tuh bukan sekedar cerita, tapi udah jadi bagian dari kehidupan mereka. Di tengah-tengah lingkungan itu, hidup seorang wanita bernama Bridget Clary. Dia ini bisa dibilang seorang primadona desa, teman-teman. Dia itu cantik, tinggi, langsing. Pokoknya banyak banget nih cowok yang naksir sama dia. Dari mulai preman pasar sampai anaknya Pak Lurah. Tapi, dari semua laki-laki itu, dia naksir nih sama seorang pembuat keranjang bernama Michael Clary. Si Michael ini ya, walaupun dia nggak ganteng, tapi dia itu sopan dan rajin orangnya. Makanya si Bridget juga suka. Nah, singkat cerita, karena mereka udah saling nyaman, mereka mutusin lah buat nikah di tahun 1887. Gak lama setelah mereka menikah, mereka ngejalanin hubungan LDR nih teman-teman. Karena tempat kerjanya Michael itu jauh tuh di desa sebelah. Nah, jadinya dia jarang banget pulang ke rumah. BTW, mereka berdua itu masih tinggal di rumah orang tuanya Bridget ya teman-teman ya. Belum punya rumah sendiri. Nah, balik lagi. Karena jarang pulang ini, muncullah gosip yang gak enak nih ke si Bridget. Kata orang, si Bridget ini sering pergi keluar sama laki-laki lain. Tapi itu semua cuma sebatas gosip ya teman-teman ya. Belum jelas kebenarannya. Nah, untungnya gosip itu belum sampai ke kupingnya si Michael nih. Jadi rumah tangga mereka tuh adem ayem aja. Sampai suatu ketika keadaan mulai berubah. Semuanya berawal di tahun 1891, 8 tahun sejak mereka menikah. Di desa Belifadlea, ada sebuah rumah kosong yang terletak di sekitar benteng. Rumahnya itu sederhana, bagus, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi orang-orang di sana tuh nggak ada yang mau tinggal di tempat itu. Gara-gara, menurut kepercayaan masyarakat, rumah itu dibangun di dekat benteng yang angker. Jadi kata orang, benteng ini tuh tempat atau markas para peri, para makhluk halus. Tapi ayahnya Bridget gak tahu tentang rumor tersebut teman-teman. Dia tetap beli rumah itu untuk kemudian dikasih ke anak dan menantunya, si Bridget dan Michael. Nah, disinilah nih mulai terjadi keanehan. Setelah mereka berdua tinggal di rumah itu, gak lama ibunya si Bridget tiba-tiba meninggal nih teman-teman. Gak ada alasan yang jelas ya, tapi orang-orang di sana itu tuh langsung menyangkut pautkan hal tersebut sama hal mistis. Katanya gara-gara mereka tinggal di tempat yang angker. Padahal
Iya, walau alam lah. Nah, setelah ibunya ini meninggal, Bridget meminta ayahnya untuk tinggal sama mereka. Jadi ayahnya itu pindah, nah rumah ayahnya itu yang di sana itu dijual buat modal usaha. Akhirnya, sepasang suami istri ini buka bisnis mereka masing-masing. Si Michael buka bisnis ngerakit keranjang, dan si Bridget jadi tukang jahit. Bisnis mereka nih pelan-pelan mulai naik nih teman-teman. Penjualan mereka mulai laris. Keranjangnya laku keras, bisnis tukang jahit Bridget juga banyak peminatnya. Cuma dalam beberapa tahun, keluarga ini jadi orang kaya. Di 4 Maret 1895, siang itu kondisinya tuh lagi musim salju nih teman-teman. Nah, Bridget mau nganterin telur ke rumah pamannya yang bernama Jack. Nah, sebelum menuju ke sana, Bridget mampir dulu nih ke benteng, ke tempat yang dibilang angker itu. Buat apa? Buat ngasih sesajen ke para peri. Ya, jadi ternyata si Bridget ini sering naruh sesajen di benteng ini teman-teman. Tiap kali dia mau keluar. Tujuannya biar apa? Biar nggak diganggu sama peri-peri jahat itu. Udah tuh, setelah dia taruh, dia lanjut lagi lah pergi ke rumah omnya nih. Nah, begitu di sana, omnya nggak ada di rumah. Ditungguin kan tuh sama si Bridget sampai sejam kok nggak datang-datang ya kan. Alhasil karena dia udah nggak kuat gitu ya, udah kedinginan banget gitu di sana, Bridget mutusin buat balik lagi nih ke rumah. Di rumah dia itu udah gemeter aja menggigil di depan perapian. Kondisinya tuh semakin memburuk teman-teman. Tiap kali bangun tidur kepalanya tuh sakit, pusing, badannya juga tuh panas banget. Michael yang panik, akhirnya keliling tuh dia nyari dokter. Dokter pertama dia bilang katanya, iya sore saya mau ke rumah, tapi ditungguin nggak datang-datang. Akhirnya Michael cari lagi dokter yang lain, ditungguin lagi, nggak datang lagi. Usahanya ini nggak berhenti-berhenti nih, dia terus aja nyari dokter. Di samping itu, kabar tentang Bridget yang sakit ini nyampe ke kuping tetangga. Akhirnya, dijenguklah dia sama sepupunya yang bernama Joanna Burke. Nah, Joanna ini tuh anaknya Jack ya teman-teman ya, omnya si Bridget. Ya, dia cerita gini nih ke si Joanna. Iya Jo, setelah aku pulang dari benteng itu, badan aku langsung lemas. Hah? Ngapain kamu ke tempat angker itu? Iya, niatnya aku mau ngasih sesajen biar nggak diganggu. Nah, dari sini Joanna ngerasa, oh ini nih kayaknya nih penyebabnya nih. Akhirnya diceritain lah ke ayahnya itu, ke si Jack tuh. Gak lama, Jack langsung datang ke rumah Bridget. Nah, di sini pas diajak ngomong, kata-katanya Bridget tuh udah makin ngelantur teman-teman. Ya namanya orang demam gitu ya. Kalau diajak ngomong kan kayak cuma nah itu tuh bener-bener udah nggak jelas ngomongnya. Di sini Jack bilang gini, oke Bridget, ini bukan kamu lagi nih. Fix kamu ini kerasukan peri. Jiwa kamu udah diambil sama mereka. Udah Joanna, kamu panggil si Michael, bilang sama dia nggak usah nyari-nyari dokter lagi. Kita bawa aja pergi ke dukun. Nah, beberapa hari kemudian, Michael ngebawa Bridget ketemu dukun lokal bernama Dennis Gainey. Dennis kemudian ngasih saran begini nih. Kalau kamu mau istri kamu balik, kamu harus cari bunga vervain, kamu tumbuk, dan kamu rebus pakai susu dari induk sapi yang baru melahirkan. Terus kamu minumin ke istrimu. Saya yakin dia pasti bisa sembuh. Jadi kalau kata dukun itu, Michael itu disuruh cari sapi yang lagi hamil. Nah, setelah dia melahirkan, susu pertama yang keluar itu tuh harus langsung direbus sama bunga vervain. Karena kalau susunya udah keburu diminum sama anaknya, itu tuh nggak boleh katanya teman-teman. Nggak mempan. Apakah cara itu berhasil? Tentu aja enggak teman-teman ya. Justru keadaan istrinya itu makin parah. Dia udah makin lemes, nggak bisa bangun dari kasur, badannya juga makin gemeteran. Tapi si Michael tetap aja ngasih ramuan itu. Di hari ke-10 Bridget sakit, dia mulai ngasih penolakan teman-teman. Lagi lemes-lemesnya gitu ya. Si Bridget bilang gini, Mas, kayaknya udah deh ramuannya. Aku nggak bisa, rasanya pahit banget. Di sini Michael malah mikir nih, oke ini peri kayaknya udah nggak betah nih di badannya Bridget nih. Harus gue paksa ini sekarang. Akhirnya Michael langsung tuh panggilin teman-temannya. 2 orang megang tangannya dan ada 1 orang lagi yang megangin kakinya, yaitu ayahnya Bridget sendiri. Sedangkan Michael tugasnya menuang ramuan itu ke mulutnya. Wah, karena udah gak sanggup minum itu lagi ya, Bridget maksain diri buat berontak. Teman-temannya itu makin ngencengkrem tangannya Bridget dengan sangat kenceng. Michael juga, bro, pegangin bro, mau gua tuang ini biar gak tumpah. Michael kemudian mengambil corong teman-teman. Dia masukin ke mulut istrinya dan dia tekan sampai ke kerongkongan sebelum nuangin ramuan itu. Dia sambil teriak gini nih, apakah kamu Bridget, istri dari Michael Clary? Dijawab kan, iya.
Suaranya tuh nggak jelas teman-teman karena keganjel corong. Ditanya lagi tuh kedua kalinya, apakah kamu Bridget, istrinya Michael Clary? Iya. Terakhir ditanya lagi nih, apakah kamu benar-benar istriku? Aku nggak mau, pahit. Aduh. Astagfirullahaladzim. Duh, aku nggak bisa bayangin posisinya si Bridget ya teman-teman ya. Dia itu udah sakit, bukannya dapat dokter, ini si Michael malah ngikutin saran omnya buat pergi ke dukun. Dan inilah yang terjadi ya. Nah, waktu lagi diminumin ini, karena si Bridget meronta-ronta dengan brutal gitu ya, ramuannya itu tumpah. Dan itulah yang bikin Michael akhirnya marah. Dia inget nih omongan dari dukun itu. Katanya, peri itu nggak takut apapun kecuali api. Akhirnya, dia ambil besi yang baru dibakar, besi panas gitu ya. Lalu dia tekan ke jidatnya Bridget. Ces. Bridget yang nggak bisa apa-apa, cuma bisa teriak sekencang yang dia bisa. Para tetangga di sana, itu tuh nggak ada yang bantu teman-teman. Karena mereka juga yakin kalau Bridget itu kerasukan peri. Jadinya mereka juga mikir, oh ini si Bridget lagi teriak-teriak tuh, paling lagi ngelakuin pengusiran, gitu. Tapi nggak cuma itu ritualnya. Bridget juga sering disiram air urin sama Michael. Katanya biar perinya itu keluar. Lambat laun, karena penyakitnya Bridget nggak sembuh-sembuh, orang-orang yang jengukin itu makin bertambah nih teman-teman. Mereka tuh pada ngumpul di kamar si Bridget. Beberapa ada yang beneran prihatin, dan ada juga yang cuma penasaran. Pengen ngeliat kayak gimana sih kerasukan peri. Nah, sedangkan Michael, dia cuma bisa duduk di pojokan kamar sambil mikirin gimana caranya dia bisa balikin istrinya. Dan di tengah-tengah keputusasaan itu, Michael ngelakuin satu tindakan brutal. Waktu orang-orang itu lagi pada jenguk ya, Michael tiba-tiba masuk ke kamar si Bridget. Dia pegang kakinya, terus dia tarik sampai kepala istrinya itu ngejedak ke lantai. Michael kemudian menyeret istrinya ke ruang tamu. Dia ambil minyak tanah, lalu disiram ke si Bridget nih. Terakhir, tanpa berkata apa-apa, gak ada ucapan perpisahan, Michael ngelempar korek api ke badan istrinya yang udah berlumuran minyak tanah itu teman-teman. Cuma dalam waktu beberapa menit, Bridget meninggal tanpa pertolongan di depan suami dan para tetangganya. Dini hari tanggal 16 Maret, setelah Michael nguburin jenazah istrinya, dia lalu jalan kaki nih ke benteng angker itu dan duduk meringkuk di atas tanah. Ditanyakan sama orang yang lagi lewat kan, Pak Michael, ngapain Bapak di situ?" Dia jawab gini, "Saya duduk di sini lagi nunggu istri saya. Saya yakin sebentar lagi dia pasti akan datang naik kuda putih. Saya nggak sabar untuk menyambut dia di sini." Dari situ, selama beberapa malam ke depan, Michael duduk dan berharap kalau Bridget bakalan muncul di benteng itu. Tapi, setelah 3 hari nunggu, dia baru sadar kalau istrinya itu nggak akan pernah kembali. 6 hari kemudian, tepatnya di 22 Maret, polisi berhasil nemuin jenazahnya Bridget. Dia terkubur di kobangan lumpur nggak jauh dari rumahnya. Dari temuan ini, polisi kemudian menahan 9 orang. 3 diantaranya termasuk Michael, ayahnya Bridget, dan si Jack, pamannya. Setelah ditanya tentang penghilangan nyawa itu, mereka bertiga kompak nih bilang kalau itu tuh bukan tindakan kriminal. Mereka tuh sebenarnya lagi mencoba buat nyembuhin Bridget dari gangguan peri jahat. Tapi yang namanya hukum ya, hakim dan dewan juri tetap nggak mau terima jawaban itu teman-teman. Alhasil, Michael dijatuhin hukuman penjara selama 20 tahun. Sedangkan buat 8 orang lainnya, termasuk ayahnya Bridget dan omnya ya, si Jack itu ya, nggak ada data-data yang menyampaikan tentang seberapa detail hukuman mereka. Yang jelas, hukuman buat 8 orang itu cukup variatif. Ada yang 18 bulan, 2 tahun, dan 6 tahun. Setelah Michael menjalani hukumannya, dia dapat bebas bersyarat di tahun ke-15. Nah, setelah dia bebas, Michael mutusin buat jauh-jauh tuh dari kenangan pahit masa lalunya. Dia milih buat pindah ke Kanada, dan setelah itu jejaknya menghilang. Nggak ada yang tahu gimana kehidupannya dan kapan dia meninggal. So, teman-teman, itulah tadi kisah tragis dari Bridget Clary. Perempuan yang sakit, yang harusnya dapat pertolongan medis, malah jadi korban dari kepercayaan mistis. Yang paling bikin aku sedih tuh bukan cuma soal Michaelnya ya, tapi juga orang-orang di sekitar Bridget. Tetangganya, sepupunya, bahkan ayah kandungnya sendiri gitu yang harusnya bisa melindungi dia, malah ikut andil dalam kejahatan itu. Dan sampai sekarang, nggak ada yang tahu apakah Michael beneran percaya kalau istrinya itu kerasukan peri, atau dia cuma nyari alasan aja buat ngilangin istrinya. Yang jelas,
kita harus bisa pakai akal sehat kita, teman-teman. Jangan sampai kepercayaan kita itu bikin kita salah ambil keputusan. Karena yang menakutkan itu bukan hantu, teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.